Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri adalah salah satunya itu ya terkait dengan penggunaan narkoba dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini. Gitu. Bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Di tengah proses perceraian yang dilayangkan oleh Iris Bella, Amar Zoni belum lama ini tertangkap kembali untuk ketiga kalinya dengan kasus yang sama, yaitu kasus penyalahgunaan narkoba. Ya, hal tersebut tampaknya menjadi sebuah jawaban dari doa-doa Iris Bella yang selama ini harus berpikir matang untuk menceraikan Amar Zoni. Meski semula rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni tampak harmonis dengan kehadiran anak kedua mereka, seketika semua menjadi berubah sejak penangkapan Amar Zoni yang kedua pada Maret 2023 lalu. Gejolak kecewa Iris Bella pun tampak tak bisa ditutupi. Ya, hal itu tampak di mana selama Amar Zoni menjalani persidangan hingga penahanan di dalam penjara, Iris Bella tak pernah mengunjungi Amar Zoni. Dan puncak kecewa Iris Bella pun semakin terlihat jelas saat dirinya melayangkan gugatan cerai terhadap Amar Zoni tak lama setelah Amar Zoni dibebaskan pada Oktober 2023 lalu. Lantas, benarkah dengan ditangkapnya Amar Zoni untuk yang ketiga kalinya ini cukup meyakinkan Iris Bella atas keputusannya menyudahi rumah tangganya dengan Amar Zoni? Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri adalah salah satunya itu ya terkait dengan penggunaan narkoba dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini gitu. Alasan perceraiannya kan berbagai macam ya, ada banyak ya. Jadi memang bukan ini aja ya. Jadi ya itu juga salah satunya ya. Saya nggak tahu kalau memang ini menjadi keputusan yang semakin bulat atau apa, tapi memang alasan itu memang sudah ada ya ketika hendak mengajukan gugatan perceraian itu. Alasan untuk menjadikan Mbak Iris memang mengajukan gugatan tersebut gitu. Saya akan melakukan apapun untuk anak-anak tuh mendapatkan yang terbaik. Bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini akan harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Orang yang namanya kecanduan itu tetap akan kecanduan sampai kapanpun kalau tidak diobati, kalau tidak ditreatment, kalau tidak direhabilitasi, kalau tidak diobati, diperbaiki maksud saya. Tidak hanya ini berkelanjutannya, penggunaan kembali mungkin minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu itu mungkin dugaan saya mudah-mudahan salah, mungkin itu masih menggunakan. Jadi baru sekarang ketahuan. Kenapa? Yang namanya orang kecanduan, otaknya itu absolut untuk membutuhkan. Jadi dia harus diobati sampai pulih. Ya kemungkinan tidak tuntas. Memang tidak ada jaminan untuk tuntas. Tapi terhadap orang yang rehab itu memang harus to be continue, harus berlanjut. Jadi tidak boleh berhenti di jalan. Hukum narkotika ya. Kenapa pengguna itu tidak dimasukkan ke dalam lembaga penahanan?
Karena di dalam lembaga tahanan itu seandainya dia dianggap melawan hukum dengan menyalahgunakan atau menguasai itu atau membeli atau memiliki tanpa hak, di ruang tahanan itu harus ada rehabilitasi. Supaya apa? Kebutuhannya berkurang. Kalau dia orang kecanduan masuk ke dalam ruang tahanan, di dalam ketemu para bandar, ketemu para kurir, maka karirnya akan meningkat. Akan meningkat lebih tinggi, bahkan penggunaannya akan lebih gila, lebih banyak di ruang-ruang tahanan, baik tahanan sementara maupun tahanan tetap. Nah itu, karena mereka di sana kan ketemu pecandu yang lain, kemudian ketemu dengan kurir yang udah masuk ditahan, atau bahkan ketemu dengan para bandar. Sejak awal menikah, perjalanan Irish Bella menjalani rumah tangga dengan Amarzoni tampaknya cukup berliku dan dipenuhi dengan ujian yang cukup bertubi-tubi. Dan tahun 2019 tampaknya menjadi titik awal tahun terberat Irish Bella menghadapi ujian tersebut. Seperti diketahui, di tahun itu Irish Bella dan Amarzoni harus kehilangan calon jabang bayi kembarnya, yang dimana ia harus berbesar hati menerima takdir tersebut dengan harus berpisah dengan calon anak kembarnya di kehamilan pertamanya. Menurut Irish Bella, masa-masa pasca keguguran tersebut adalah titik terendah dalam hidupnya. Beruntungnya, hal tersebut tak menjadikan proses hijrah Irish Bella terganggu. Seperti diketahui, peristiwa itu terjadi tak berselang lama setelah Irish Bella memutuskan untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab. Buktinya Allah sayang sama kita, makanya Allah tahu kalau ya Allah tidak akan menguji umat di luar batas kemampuan. Dan Allah tahu kalau kami mampu untuk menghadapi ini semua. Dan balik lagi, Allah memberikan kami tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan contoh untuk masyarakat gitu loh semua tentang seperti penyakit seperti ini dengan bahayanya seperti ini. Dan bagaimana kehamilan muda dan lain-lainnya. Ya mudah-mudahan Ayona dan Ayora sudah bahagia di sana. Dia sudah berbentuk sebagai manusia. Dia sudah berbentuk sebagai manusia yang besar ya, 1,2 gram. Ya, 1,2 kilo ya. 1,2 kilo. 1,4 kilo. Kami minta mohon doa agar kami bisa tabah ngejalani semua ini, kami bisa menerima betul-betul menerima dan kami bisa kembali lagi seperti semula. Yang pastinya sudah benar-benar mengikhlaskan ya Mbak. Dan ini tuh nggak hanya masalah kehilangan anak-anak aja, apapun itu masalah kamu, pokoknya kayak kita aja sehari-hari misalnya. Kita sekarang alhamdulillah jarang berantem ya sayangnya. Masalah-masalah kecil itu udah kayak apa sih? Jadi small thing gitu. Jadi benar-benar apa ya? Menjadi orang yang jauh lebih positif gitu. Setelah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, Irish Bella tampak memilih untuk meninggalkan karir di dunia keartisan yang selama ini ia bangun, sekalipun ia tengah berada di puncak karir. Namun, meskipun tak lagi berkutat di dunia akting, lantaran sibuk mengurus rumah tangga serta sang buah hati, Irish Bella tetap menjalani beberapa bisnis untuk membantu Amarzoni dalam mencari nafkah. Lantas, apa yang membuat Irish Bella berlapang hati dengan ikut berjuang mencari nafkah? Benarkah Irish Bella sudah mendapat firasat jika dirinya akan berpisah dengan Amarzoni, hingga pada akhirnya ia harus memperjuangkan masa depan anak-anaknya sendiri? Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Biar bagaimanapun saya tahu
Iris juga mempunyai dalam tanda kutip ya secara personal profesionalnya dia. Saya nggak mau itu sampai mengganggu sisi profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu loh. Ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan kan. Kalau usaha untuk mempertahanin udah dilakukan dari sejak Amar keluar dari lapas ya. Nah, sempat juga saya kasih statement bahwasanya mungkin ada perjanjian antara mereka, apa saya kurang tahu, saya nggak tahu apa perjanjian itu. Apakah Amar pengen buktikan dengan syarat-syarat tertentu, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas Amar berjanji ya sesuatu lah sama Ibel. Nah, mungkin Ibel masih belum bisa terima permintaan maaf itu sehingga dia melayangkan gugatan cerai ini ya. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Tentu saya berjanji demi diri saya. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi. Bersama dengan, ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Akhir nanti kalau sudah besar pasti kamu tahu di sini jejak rekam digital media ini pasti kamu tahu Dedi kemana. Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido, Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi minta maaf, tapi inilah kehidupan. Ini adalah takdir yang sudah Dedi jalankan dan Dedi terima konsekuensinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.